Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sangat disayangi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk ditentukan menjadi umatnya, untuk ditentukan menjadi umat kepunyaannya, sehingga pemeliharaan Tuhan tidak terjadi hanya di bumi ini saja, tetapi yang terpenting adalah terjadi sampai di kekekalan. Jelas di sini dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya tubuh kita ini yaitu disebut kemah, artinya tempat sementara di mana kita tinggal di bumi ini. Karena kita semua tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan surga di bumi ini, ya. Tetapi Tuhan menciptakan rumah yang baru di surga, yaitu yang disebut langit baru dan bumi baru, di mana di sana adalah Tuhan Yesus yang mengkreasi atau menciptakan. Ya, Tuhan Yesus berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Dan aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan jika tempat itu sudah tersedia, maka Tuhan akan kembali lagi ke dunia ini untuk menjemput kita, supaya di mana Tuhan ada, di situ juga kita ada. Ini adalah janji yang sangat luar biasa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, dan itu adalah suatu kepastian yang pasti akan kita terima. Namun Bapak Ibu, untuk menerima janji tersebut, maka kita harus senantiasa patuh kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, yaitu kita harus senantiasa mengingat selama kita di dunia ini, kita ini siapa. Kita ini adalah umat pilihan, maka kita harus memiliki sikap, kita harus memiliki watak, karakter, tingkah laku seperti anak-anak surgawi. Jelas di sini dikatakan ayat yang ke-2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi di dunia ini kita mengeluh karena keadaan-keadaan kita, di mana Bapak Ibu, di dunia ini Tuhan memberikan sinyal kepada kita bahwa di dunia ini tidak ada kenyamanan. Karena dunia ini sudah tidak layak untuk dihuni bagi kita, ya. Tetapi dalam ketidaklayaan tersebut, dalam ketidaknyamanan tersebut akan mengingatkan kepada kita, akan membawa kepada kita untuk mendekat kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan akan pemeliharaannya di dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam keberadaan kita yang sekarang ini. Itu artinya Bapak Ibu, dalam keadaan kita sekarang ini, kita harus senantiasa mengucap syukur bahwa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, melalui kebenaran firman Tuhannya, memelihara di dalam hidup kita, menjagai hati kita, pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita, agar kita senantiasa ingat bahwa tempat kita itu bukan di sini. Tempat kita yang saat ini di sini itu adalah tempat yang fana. Nanti ada
di tempat di kekekalan, di mana Tuhan di sana menyediakan bagi kita, yaitu di langit baru dan bumi baru. Itu sebabnya Bapak Ibu, keadaan-keadaan kita, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, ketidaknyamanan di dalam hidup kita, hendaklah kita sikapi dan kita tanggapi bahwa kita memang bukan berasal dari tempat ini. Itu sebabnya dalam situasi, kondisi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, mari kita memiliki hati yang besar. Kita memiliki hati yang benar-benar hatinya Tuhan, di mana hatinya Tuhan itu kehidupannya senantiasa melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa. Begitu juga kita harus menyenangkan hati Bapa, sehingga di dalam kondisi apapun juga kita senantiasa mengagungkan dan memuliakan Bapa di surga. Kita harus menyadari bahwa kita semuanya nanti akan mati. Kita semuanya, kemah kita, tempat kediaman kita ini nanti pasti dibongkar, yaitu akan terjadi suatu dehidrasi, yaitu tentang kita, di mana kita semakin tua, di mana kesehatan kita semakin terganggu, dan pada saat itulah kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan kita semakin lebih dekat lagi di tempat kediaman kita, di mana kita ada, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di langit baru dan bumi baru. Ini adalah satu pengharapan yang pasti yang harus kita pegang, bahwa janji yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah pasti. Dan satu perkara Bapak Ibu yang harus kita pegang, yaitu kita nanti bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, kita semuanya akan berpulang ke rumah Bapa di surga, di mana di sana kita bisa bertatap muka dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang sudah menjadi jalan kebenaran dan hidup kita akan menuntun kita, membawa kita melalui Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan yang harus kita hidupi untuk membawa kita pada langit baru dan bumi baru. Demikianlah Bapak Ibu gemar pada pagi hari ini, biarlah kita tetap bersuka cita, kita tetap tersenyum, dan kita tetap semangat memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita yang sudah sangat singkat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan mengakhiri dengan satu pujian agar hidup kita senantiasa dijaga dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus sampai sempurna. Demikianlah Bapak Ibu gemar hari ini, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita tetap semangat memuliakan Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Mari kita tutup dengan doa. Kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh menghidupi firman Tuhan ini untuk hormat dan kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya,
Amin.